yang telah bersama-sama di sini menyaksikan apa yang disampaikan Pak Adam, bersama-sama berkumpul apa nanti yang ingin disampaikan Pak Adam, dan juga kepada terkhusus warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh rekan kita Adam Ridwan SPD, CGP Angkatan 11 Kabupaten Pelalawan. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, pada pagi menjelang siang ini sengaja kita berkumpul di sini dalam menyelenggarakan kegiatan rekan kita Adam Ridwan. Di sini saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, sambutan dari protokol dianggap sedang berlalu. Yang kedua, sambutan oleh kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Pak Aris SPD. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi wa ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan pujian puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang berbahagia ini kita sudah diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan majelis guru ini dalam rangka diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh Bapak Adam Ridwan sebagai CGP Angkatan 11 di Kabupaten Pelalawan. Dan tidak lupa pula selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan alam yang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu majelis guru SDN 013 Pondok yang telah bersama-sama di sini menyaksikan apa yang disampaikan Pak Adam, bersama-sama berkumpul apa nanti yang ingin disampaikan Pak Adam, dan juga kepada terkhusus kepada Bapak Adam Ridwan sebagai CGP calon guru penggerak ke-11 Kabupaten Pelalawan yang telah memberikan nanti masukan dan juga menyebarkan pemahaman yang positif untuk kita. Jadi itu marilah kita bersama-sama di sini mendengarkan nanti arahan mungkin apa yang disampaikan Pak Adam melalui pemahaman positif ini. Jadi saya sebagai kepala sekolah di sini mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Adam yang telah memberikan nanti materi kepada kita. Sebelumnya mungkin terima kasih yang sebesar-besarnya sudah mungkin memberikan pengalaman juga kepada kita. Dan jadi untuk itu kami sebagai sekolah mengajak kepada guru-guru yang ada di SDN 013 Pondok ini bersama-sama nanti bersama-sama kalau bisa kita termotivasi lah untuk
bergerak juga untuk menjadi guru penggerak. Jadi mungkin ini bisa saya sampaikan sedikit tentang pemahaman positif, pengalaman penerapan positif ini. Intinya penerapan pengalaman positif ini intinya pertama kita dalam kegiatan belajar mengajar di SDN 13 tahun ini sebagai guru kita harus disiplin dalam arti kata masuk tepat waktu, sesuai apa jadwal kita, dan juga anak-anak kita kapan kita masuk jam 7.30 kita tetap masuk sesuai, jangan nanti ada keterlambatan karena di sini pemahaman atau pengalaman penerapan positif ini namanya positif. Jadi kalau positif itu yang bermanfaat lah, yang penting untuk kemajuan sekolah kita. Kalau umpamanya sekolah kita nanti amburadul, contohnya kita kapan saja kita masuk, anak-anak berdiam di luar, jadi otomatis sekolah kita akan hancur. Maksudnya kedepannya ini Pak Adam ini sebagai CDP ingin memotivasi kita bagaimana kedepannya kita ini sekolah kita ini lebih maju, untuk bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain. Apalagi sekolah kita ini mungkin sekolah yang masuk ke dalam, walaupun sekolahnya kecil, tetapi nanti kita bisa bersaing dengan sekolah-sekolah besar yang ada di tepi jalan ataupun di kota-kota besar. Jadi untuk itu dengan pengalaman pemahaman dan pengalaman penerapan positif ini mudah-mudahan bisa memotivasi kita, bisa membuat diri kita lagi lebih positif lagi, baik dalam mengajar maupun dalam mendidik anak-anak kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai sambutan pada kesempatan pagi berbahagia ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya. Acara ketiga, penyajian diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan disajikan oleh Pak Adam Ridwan SPD, JGP Angkatan 11 Kabupaten Pelalawan. Kepada Pak Adam Ridwan yang turut cepat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 13 tahun Bapak Aris SPD, dan Ibu Wakil Kepala Sekolah Ibu Widiawati SPD, dan Bapak Ibu guru hebat yang bersedia hadir pada siang hari ini. Untuk terlebih dahulu izinkan kita belajar bersama, berkolaborasi, mari saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta ini. Untuk itu pertama sekali marilah mengucapkan alhamdulillah, segala puji segala milik Allah, dan mari lagi kita ucapkan Allahumma sholli wa sallim ala Nabi Muhammad, kepada Nabi kita yang mulia. Baik, Bapak Ibu guru hebat, Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, dan Ibu Wakil Sekolah yang kami hormati, dan Bapak Ibu guru hebat semuanya. Ini terlebih dahulu kami menyampaikan kami sekarang mengikuti program guru penggerak sudah memasuki modul 1.4. Jadi modul 1.4 ini ada namanya budaya positif. Jadi budaya positif yang telah kami pelajari, pemahaman yang telah diberikan oleh hasil kami, instruktur kami, kemudian dari praktek ngajar kami, inilah yang ingin diterapkan di sekolah. Inilah yang akan disampaikan di sekolah.
bagaimana di sekolah kita ini, di sekolah kita tercinta ini bisa mewujudkan budaya atau disiplin positif atau budaya positif di sekolah kita ini. Makanya kami meminta waktu kepada Bapak Ibu, ini merupakan salah satu aksi nyata kami. Ini nanti diunggah melalui YouTube, kemudian linknya di copy paste nanti di LNS, kemudian nanti ditengok sama Ibu Pastor kami dan Bapak pengajar kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja sebelum kita memperpanjang waktu. Ini ada konsep utama modul budaya positif yang telah kami pelajari. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol, kemudian keyakinan kelas, kemudian segitiga distribusi. Modul 1.4 kami mengikuti program pendidikan ini. Inilah modul yang terpanjang, yang terbanyak pembahasannya. Biasanya kami dalam 1 minggu selesai, atau ini lebih dari 1 minggu menyelesaikan modul 1.4 ini. Panjang sekali pembahasannya. Jadi ada sekitar 7 konsep utama modul budaya positif yang kami pelajari selama kami mengikuti program guru penggerak. Kemudian Bapak Ibu, sini pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dilakukan berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi semua pembelajaran yang kita lakukan di sekolah, baik itu guru kelas maupun guru bidang studi, maupun guru olahraga, maupun guru agama, kita harus harus ada diwujudkan situ profil pelajar Pancasila. Nah, yang pertama kita tahu semua beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi budaya apa yang kita terapkan di situ? Contohnya kita terapkan situ seperti sholat berjamaah. Alhamdulillah di Pramuka kita adakan sholat berjamaah. Itu untuk meningkatkan atau mewujudkan atau memunculkan profil pelajar Pancasila. Nah, di situ ada. Kemudian ada juga di situ berkebinekaan global seperti budaya. Kemudian ada juga bergotong royong. Nah, semuanya itu sudah kita terapkan di sekolah. Kemudian ada juga namanya itu berpikir kritis. Semuanya sudah kita terapkan di sekolah. Kemudian kreatif, bagaimana anak itu kreatif, semuanya sudah kita terapkan di sekolah. Kemudian mandiri, bagaimana anak itu mandiri, semuanya sudah kita terapkan di sekolah. Memang harus kita terapkan, kita munculkan profil pelajar Pancasila di setiap mata pelajaran yang akan kita sampaikan. Lanjut, di sini ada disiplin positif. Dalam budaya kita makna kata disiplin. Nah ini, dalam budaya kita makna kata disiplin sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubung kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya kalau mendengar kata disiplin kita tidak nyaman, ya pakai cek. Nah, takut diatur-atur ya. Memang itu harus kita lakukan, dia pakai cek. Kita harus disiplin. Disiplin itu dalam maknanya bahasa yang kita mudah itu patuh. Patuh pada aturan yang telah dibuat oleh sekolah ataupun suatu lembaga yang harus kita ikuti. Itulah makna disiplin. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menjadikan anak-anak yang memiliki disiplin dari diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tahapan tanpa paksaan, ancaman, dan hukuman. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini kita masuk kepada kebutuhan dasar tadi. Ada namanya bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Semua manusia memiliki kebutuhan dasar. Yang pertama bertahan hidup.
Ya dulu ya. Nah, ingin bertahan hidup. Bagaimana kita bisa bertahan hidup? Ini adalah kebutuhan dasar yang harus kita miliki sebagai manusia. Kemudian kasih sayang, semua orang butuh kasih sayang, ya kan? Anak kita, orang tua kita, istri tercinta, suami tercinta, pasti butuh kasih sayang. Ibu Rusdini, Ibu Epi, nah, apalagi ingin dibelai kan? Nah, ya Ibu Marni, ingin dibelai oleh suaminya. Butuh tuh Pak Suwandi, belaian tangan Pak Suwandi itu butuh loh kasih sayang pada istri tercintanya. Nah, iya. Kemudian penguasaan, manusia pasti butuh penguasaan. Kemudian kebebasan, semua manusia butuh kebebasan. Bukan kebebasan arti negatif, tapi dalam arti positif. Kalau bebas dalam istilah haram ini kan itu namanya preman haram kan. Nah itu dalam apanya kita ketahui itu negatif. Preman dia, sibuk dia, bebas dia, tapi dalam hal yang negatif. Kemudian kesenangan, semua manusia butuh kesenangan. Betul. Ya Bu Marni? Betul, Nah, Pak Adam. kesenangan ini kebutuhan dasar manusia. Inilah yang telah kami pelajari selama kami mengikuti guru penggerak. Alhamdulillah semua kebutuhan dasar ini sudah dipelajari dan semua kita pasti membutuhkan semuanya kan. Nah, ini kebutuhan dasar. Kemudian di sini ada juga motivasi perilaku manusia. Motivasi ini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Kita untuk melakukan sesuatu kan perlu motivasi loh. Nah seperti Pak Aris, waktu saya belum kuliah bareng kan, Pak Adam katanya, kuliah lah Pak Aris. Nah itu butuh motivasi itu. Nanti kalau kuliah ini, nah, kayak Ibu Marni kan sedang sedang kuliah kan, itu perlu motivasi dari suami tercintanya. Dek, jangan berhenti di tengah jalan kan, nah, lanjut ke selesai. Butuh motivasi. Ya urus ini, nah itu butuh motivasi dari seseorang. Apalagi orang itu sangat berpengaruh dalam hidup Kita. nah, seperti kepala sekolah itu berpengaruh bagi kita guru, seperti suami, rekan-rekan kerja, itu. Kemudian di sini tuh ada menghindari ketidaknyamanan hukuman. Murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Sebetulnya kalau sistem hukuman ini Pak Aris, Pak Kepsek, inilah paling terendah. Kalau bisa jangan hukuman aku. Kalau bisa diakali dulu dengan cara yang baik. Makanya di dalam kami mempelajari guru penggerak ini budaya positif ini, hukum itu yang paling terakhir. Atau strategi terakhir adalah dengan cara hukum. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, murid melakukan disiplin diri karena ia menginginkan imbalan. Motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Ini ibaratnya Pak Aris, kalau yang tadi kan hukuman, di atasnya baru ini mendapat penghargaan. Kan ada anak-anak itu kan apel profil Pancasila kan, nanti pokoknya dia permen. Pesawat ada duit pesawat ada duit. Nah, kemudian nanti bagi yang dapat, bagi yang tidak dapat menjawab tidak kebagian. Mati. Jadi kita lanjut saja. Jadi memberikan imbalan, memberi penghargaan ini satu tingkat di atas hukuman. Jadi rupanya tidak baik memberikan penghargaan atau imbalan. Ini yang terdapat selama kita di Bukela. Masuk menjawab pertanyaan. Menjawab pertanyaan. Nanti yang lain itu kan apa tuh? Apa hadiah? Hadiah. Atau sekarang ini kita kurikulum merdeka kan tidak ada lagi ranking kan? Itu memang tidak ada. Sudah pelajari memang tidak boleh dibuat ranking. Saling menghormati nilai anak itu, saling menghargai nilai anak tersebut. Mungkin kita kan yang motivasi. Seperti
yang kami pelajari ranking food, memberikan imbalan atau hadiah. Makanya di dalam tubuh mereka tidak ada yang dapat juara, tidak ada yang dapat Ranking. saling menghargai nilai anak-anak. Kemudian yang ketiga ini menjadi orang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid melakukan disiplin ini karena sadar akan nilai kebajikan. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Jadi anak-anak itu Pak Kepsek, dia disiplin, patuh dia pada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang dibuat, bukan karena imbalan, bukan karena takut dihukum, tapi memang dari dirinya sadar bahwa dia inilah sebagai sebagai manusia harus memiliki disiplin positif, disiplin yang baik, bukan karena dapat imbalan, bukan karena takut hukuman. Sama dengan kita, orang yang bersedekah itu harus ikhlas ya, ibadah harus ikhlas, bukan karena orang lain, bukan karena ingin dilihat, bukan karena ingin mendapat pujian. Nah, itulah nama itu tingkatan yang paling tinggi. Inilah sadar pada dirinya sendiri, bukan karena imbalan, bukan karena takut hukuman, ingin melakukan suatu disiplin, baik itu di sekolah maupun di tempat-tempat kalau kita sebagai guru ataupun sebagai karyawan di suatu lembaga atau suatu perusahaan, kita sadar bahwa budaya disiplin itu harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, Bu Rosul ini? Ya. Inilah tingkat yang paling tinggi. Jadi tingkat yang bawahnya itu penghargaan, kemudian yang ketiga itu hukuman. Kemudian hukuman ini biasanya menyakitkan ya nak? Cobalah anak buat PR waktu berdiri di lapangan atau depan tema daerah Baris, kena panas lagi, kemudian diejek sama kawannya Baris, sama kawan-kawannya. Apalagi waktu dulu saya pun sebagai guru pernah merasakan itu, menghukum anak-anak itu membuat bajon gitu. Saya tidak buat PR. Padahal itu bukan baik. Ya Bu Widiwati, itu bukan suatu yang baik berupaya dengan memberi hukuman. Apalagi memberikan bacaan ditempel ke anak, tidak buat PR. Saya tidak buat PR. Rupanya selama kami mengikuti guru penggerak Pak Aris, itu tidak boleh. Menyakitkan, membuat anak tidak nyaman, kemudian murid takut, ya kan? Kalau tak apa nanti kalau tak buat PR, diancam lah, jangan itu takut. Atau kalau dulu kan pernah kita kurung atau dalam WC misalnya kan? Kalau zaman dulu kan main apa tuh? Buat PR, jalan di bawah meja, itu rupanya tidak boleh dilakukan. Makanya efek pada anak itu banyak, bisa menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahannya karena takut tadi. Gak yang buat kesalahan, aturnya jujur, jadi tak jujur karena takut tadi. Kalau takut kan hukum pula. Itulah. Kemudian murid menjadi rendah diri, percaya dirinya kurang. Memaksa tadi kita jelaskan juga. Mungkin dia karena mengerjakan sesuatu karena terpaksa. Inilah bahaya ataupun efek dari hukuman. Makanya hukuman ini solusi yang paling rendah. Kemudian penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Ini tak boleh tadi saya sampaikan tadi. Merampas hak menghargai dirinya. Pokoknya tidak efektif dengan memberikan penghargaan. Ini yang kami dapati selama kami ikuti pendidikan guru penggerak. Inilah diperintahkan suruh diterapkan sekolah, suruh disertakan sekolah Pak Aris. Inilah pada hari ini kita sertakan sekolah. Bahwasanya memberikan penghargaan itu di dalam pembelajaran guru penggerak tidak efektif, merusak hubungan. Dan bagi yang dapat penghargaan kan bahagia. Bagi yang tak dapat, sedih. Itulah namanya merusak hubungan.
Masih rata gitu semua. Kena semua kan? Nah di sana. Ya. Kamu kan sama-sama. Ini menghukum dengan sistem ranking ini tadi. Menghukum dengan sistem ranking tak boleh juga. Sebetulnya memang tidak ada tuh poros ini. Sebetulnya memang tak ada di kurikulum Merdeka, ranking memang tak ada. Mungkin kita udah terlanjur buat kan? Memang udah terlanjur buat. Memang tak ada Pak. Di kurikulum Merdeka memang tidak ada. Inilah untuk menghindari ini, untuk kita terapkan bagaimana konsep disiplin ini. Yang inilah yang namanya dengan jenis gagal tadi. Yang dua ini Pak Aris, hukuman penghargaan. Kemudian yang konsep disiplin yang positif, yang sukses. Nah ini yang sukses. Kita harus ada konsekuensi. Penguatan jangka pendek, memberikan penguatan, memberikan nasihat, memberikan arahan, Ibu Dewi. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan dan stimulus respon murid, menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Kemudian ada restitusi, mulai bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol dirinya memegang kontrol. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Inilah Bapak Ibu yang sukses disiplin yang kita terapkan dua inilah. Kalau yang dua itu gagal. Hukuman dengan penghargaan itu dianggap disiplin yang gagal. Yang sukses ini dua ini, konsekuensi dan sama dengan restitusi. Kemarin kan ada saya buat video kan? Kemarin ada lihat Pak. Video anak yang terlambat datang ke sekolah. Seharusnya anak kan tepat waktu datang ke sekolah. Nah, itu bisa menimbulkan anak itu bertanggung jawab dengan perilakunya. Kita panggil, jumpai anak itu sapa dengan bahasa yang santun, tidak dengan cara kasar. Kemudian fokus pada pemecahan masalah. Dia mungkin kan tahu itu kesepakatan atau keyakinan atau peraturan di sekolah supaya datang tepat waktu kan. Tapi kadang ada alasannya mereka. Kita tanyakan apa alasannya. Alasannya mungkin bergadang, ya Bu Dewi. Ibu Ega Asruni begadang main HP, akhirnya Terlambat bangun. Atau pergi jalan-jalan Pak Suandi. Ibu Jenny pergi jalan-jalan misalnya. Balik malam, jam 2 malam, akhirnya tidur terlelap, akhirnya telat bangun, terlambat pergi Sekolah. Panggil. Ibu ini pasti punya alasan. Kenapa bisa terlambat? Tanyakan. Itu untuk menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol dirinya memegang kontrol. Ini maksudnya anak-anak itu bisa dia merasa mengendalikan dirinya. Memang salah yang saya buat ini, kan? Besoknya tak diulangi, minta maaf, misalnya kan? Dengan cara minta maaf. Kemudian dia merasa menyesal karena datang terlambat. Kemudian bersama-sama mencari solusinya lain. Kalau di restitusi ini, yang mencari solusi itu bersama-sama dengan anak sama gurunya. Ayo nak, kita cari solusi bersama. Bagaimana supaya anak tidak terlambat? Kalau kita pergi guru, misalnya Ibu Sylvia terlambat kan? Ibu Sylvia terlambat ke sekolah. Ibu Sylvia, kamu pasti punya alasannya, ya Pak Sandi. Kenapa kamu terlambat? Dan menurut kamu supaya kamu tidak terlambat, apa yang kamu lakukan? Pasti punya. Dengan cara tidur cepat lebih awal, kemudian tidak bergadang supaya tidak terlambat datang ke sekolah. Inilah Pak Aris, pemahaman atau pembelajaran yang kami ikuti selama kami mengikuti Grup Merah. Jadi dua inilah yang sukses yang harus diterapkan di sekolah, kita sebagai guru maupun sebagai peserta didik di sekolah. Dua inilah yang dianggap sukses. Kemudian kita lanjutkan konsep disiplin pendekatan restitusi. Ini adalah pengertiannya, mungkin kita tidak tahu apa itu pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya.
Nah, untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi orangnya terlambatnya kan, malu, biasanya cuat tak ada sama kawannya. Awak pun manggilnya tak di depan apa loh, depan anak-anak tuh, coba ke kantor. Tapi dia menghargai dirinya kan, dan menghargai diri orang lain. Itu udah ada lihat Bu Dewi, yang video yang saya kirim di grup tuh. Itu sebagian cuplikannya saja. Iya. Tengok ya Ibu Herlinda ya. Nah, Ibu Jawati tolong tengok ya. Nah, Ibu Jenny, Ibu Asruni, Ibu Marni, Pak Suandi, Ibu Sylvia Sagita, Kalibur sini sampai nomor 1. Iya. Nomor 1 Bu Rusuni Pak Alis. Melihat video yang saya buat. Nah, seperti itulah kira-kira Bu Rusuni ini. Penyelesaiannya dengan konsep restitusi. Jadi tidak harus dengan kata-kata yang kasar, tidak harus dengan kata-kata hukuman atau memberi sanksi. Nah, inilah ciri-ciri restitusi, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Setiap manusia pasti memiliki kesalahan. Setiap manusia pasti pernah melakukan hilaf. Ya Bu Herinda ya? Nah, pasti manusia berbuat hilaf. Tapi yang terpenting dari itu kita belajar bagaimana memperbaiki kesalahan tersebut untuk menjadi yang lebih Baik. Nah, ya Bu Siprika. Ya. Nah, inilah ciri-ciri restitusi. Kemudian memperbaiki hubungan. Nah, kita perbaiki hubungan. Kalau di antara guru itu mungkin salah aja tuh. Apa sih terlambat yo kan? Nah, itu kan kenampakan kali ya pokoknya kan. Ya Bu Epi. Ya. Jadi besok Bu Sylvia terlambat Pak Aris panggilnya ke kantor. Tanyakan. Bu Sylvia kita pasti punya alasan ya Pak Aris. Kenapa Ibu Sylvia terlambat? Nanti diceritakan Pak Aris. Panggil aja Pak Aris. Pak Aris sebagai pelamola kami menyampaikan sambungan dari pengajar kami. Kalau diterapkan ini nanti Pak Aris seperti itulah. Panggil ke kantor kan? Panggil. Suandi bermasalah panggil. Marni bermasalah panggil. Kenapa kalian berdua terlambat ke sekolah ya? Apalagi malam Jumat kan? Kami tak ada terlambat. Panggil ya Pak Aris. Seperti itu Pak Aris. Ibu Linda, Jenny. Nah, Jenny pulang jam 2 malam kan? Iya. Seperti inilah Bu Dewi. Ya kan? Nah, seperti itu dia untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi anak-anak di sekolah kita. Apabila dia melanggar disiplin positif di sekolah kita, seperti itulah. Kemudian ini perbedaannya. Contoh kasus murid sering tidak mengerjakan PR. Ini hukuman. Biasanya guru menghukum murid dengan hormat bendera 10 menit. Ini zaman dulu nih. Zaman saya sebagai murid pernah merasakan ini. Nah, kemudian guru marah dan murid menjadi takut, ini pernah juga saya rasakan. Saya juga sebagai pelaku ada juga seperti ini ya tuh. Tak kejut anak itu. Gimana? Ada lopi meja tu atau kejut Sondi pun kejut Pak Sondi. Tak boleh. Makanya sekarang Pak ya, setelah mengikuti guru penggerak ini, ambo pun merasa menjadi orang yang apalah. Dia tak mau marah sebetulnya. Kalau tak bose masalah tak tolong marah. Dia mau jadi emosi dia mau terjaga lah, tak mau emosi ya timbullah kasih sayang lagi kan? Iya, memang tak mau lagi loh membuat seperti ini loh. Iya. Kemudian konsekuensi perbedaannya dengan hukuman, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak berkali lipat. Misalnya tak buat apa Baris, tak buat PR kan? Waktu bagian waktu istirahat. Ini konsekuensi namanya. Tapi tidak memberi hukuman. PR-nya tetap di kojoannya, tapi bukan di waktu jam pelajaran. Nah, tapi gunakan jam istirahat. Iya. Ini konsekuensi saja. Bagi kita boleh dilakukan dengan apa atau dikerjakan sebanyak berkali lipat boleh. Membuat 2 kali di rumah kan boleh juga. Itu pilihan boleh. Kita bisa
ini contohnya saya kan, kita bisa memberikan anak itu konsekuensi tapi tidak dengan hukuman. Pokoknya tidak dengan hukuman. Nah itulah konsep kita. Ya. Ya. Boleh. Nah itu konsep kita. Yang penting anak itu ber-PR. Yang penting tidak disuruh hormat yang bendera selama 10 menit atau 30 lebih. menit. Kemudian nih, restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas ini. Ibu Rosni nih. Ibu Rosni ya. Kita dulu kan Bu Rosni kan pernah buat kesepakatan kelas kan? Ini di atas kesepakatan kelas itu namanya keyakinan kelas. Yang pertama kan peraturan kan? Peraturan kelas misalnya anak tidak boleh terlambat. Dihaluskan lagi. Namanya kesepakatan kelas. Kalau peraturan kelas yang buat guru, kalau kesepakatan kelas guru bersama murid, ini dia haluskan lagi menjadi keyakinan kelas. Misalnya kalau dihaluskan, anak tidak boleh datang terlambat, kata tidak boleh itu dihilangkan. Berarti anak datang tepat waktu. Nah, itu namanya keyakinan kelas. Jadi dari peraturan turun ke kesepakatan, dari kesepakatan lagi menjadi keyakinan kelas. Jadi sekarang Bu Rosni ini yang harus kita terapkan bukan kesempatan kelas lagi, tapi keyakinan Kelas. Keyakinan kelas. Dewi. Keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu rentetan dari kesempatan kelas. Anak tidak boleh membuang sampah sembarangan. Apa itu? Kira-kira keyakinan kelasnya? Pada tempatnya. Membuang sampah pada Tempatnya. Ya, intinya yang ada kata tidak boleh. Ada apa? Iya Pak Sandi. Pak Sandi golak. Gimana? Pokoknya ada kata tidak boleh. Dikaitkan lagi itu nama keyakinan kelas. Kemudian guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi guru itu kan terbuka ya kan. Kok tanya orang lain, sebutnya kan. Kenapa terlambat? Berdoa maaf. Maaf kowe, ontong pula keramik bocah ya tu. Mati juga. Itu pengalaman dulu tuh Pak Sandi. Lama kan. Bocah keramik itu, rupanya itu terbaik loh. Jadi dia merasa apa lah? Merasa iya manusia kesalahan dan berubah untuk yang lebih baik. Oke Mas. Nah ini yang diterapkan dari pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan yang lain ini walaupun tak ikut bisa lah saya bagi ilmunya seperti ikut guru penggerak. Karena ilmunya ditransfer. Kami diperintahkan apa yang kami dapat itu Pak Ades. Ini bukan apa Pak Ades, bukan apa namanya itu. Kami itu disuruh berbagi. Minimal katanya 5 orang guru, 1 orang kepala sekolah itu minimal dong. Kemudian sekitar 5 orang serta harus disampaikan Bu Dewi, karena ini hal yang positif yang harus disampaikan. Iya. Nah, kemudian ini ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol, restitusi, ada menghukum, kemudian membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah ini, pilihlah yang paling bagus di sini, bisa jadi manajer, bisa jadi membuat orang merasa bersalah, tapi yang paling mantap sini sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab perilakunya, mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dari 5 kontrol ini yang terbaik manajer. Kalau masalah manajer. Apa itu? Kurs ini. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan perilakunya. Kalau dia melanggar aturan, melanggar keyakinan, nah guru bersama murid mempersilahkan murid bertanggung jawab perilakunya, mendukung murid untuk menemukan solusi. Bersama-sama aja Diskusi. Iya. Ibu Marni, Betul. sama-sama menemukan solusinya. Nah, kira-kira menurutmu apa
apa yang kamu lakukan atau apa yang kamu lakukan supaya kamu tidak terlambat. Kan sama-sama cari solusinya kan? Nah, itulah tuh yang paling baik. Kemudian setelah ditemukan solusinya barulah diterapkan. Oke Bu Sepia kita? Ya. Jadi yang paling baik di antara 5 posisi kontrol restitusi ini, yang paling baik adalah mana? Manajer. Pakailah yang manajer kok. Itu video-video yang Ambo sampaikan itu itulah sebagian contohnya ya Pak Sony. Kemudian kita lanjut. Contoh penerapan 5 posisi kontrol, hukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Ini agak apa sedikit ya? Agak sedikit. Ya Pak Sandi. Kalau cerita dari Pak kemarin, dari kami ngikuti guru penggerak itu, ada guru yang bertugas di SDN yang berstandar nasional di negeri situ. Guru pun terlambat berdiri setengah jam tuh di gerbang. Guru pun terlambat. Rupanya tak boleh seperti itu. Nah, ini teman, ayolah yang tertib buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, jangan buat malu bapak yo, ya kan kalau kan. Nah, jangan buat malu ibu yo, dia marni kan. Nanti ibu Sepia kita marah sama muridnya kan. Kamu ini, ya kan, misalnya yoga kan, buat malu ibu aja. Kan? Kenapa harus nak yoga? Yo, nah salah lah yang penting kamu menyampaikan. Karena itu kurang baik, besok kami belajar itu. Iya. Iya, oke. Nggak salah, harus dari bawah ke atas. Mungkin langsung dulu itu, suramu pun gitu. Iya. Saya pun sebagai guru pun seperti itu. Ini baru ini nih. Aku baru tahu surat sampai sama rekan-rekan guru di sekolah. Aku baru tahunya. Inilah baru tahu. Ya Pak Sony. Nah, jadi yang paling baik itulah manajer itu Pak Sony. Tapi untuk sampai manajer itu butuh perjuangan, butuh belajar. Boros ini jujur, kami mempelajari ini hampir sebulan. Hampir sebulan. 3 yang pertama instruktur memberi pemahaman dari pusat kan, kemudian dari fasilitator, kemudian dari Pak Wanda sebagai pengajar praktek kami. 3 membuat pemahaman tentang itu. Banyak itu. Kemudian yakin kelas, inilah boros ini. Jadi bukan kesempatan kelas lagi, lebih apa lagi? Yakin kelas namanya. Mengapa kita mempunyai peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 motor? Itu mengapa kita memiliki peraturan penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mengapa yakin kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Nanti boros ini. Biasanya boros ini dari keyakinan kelas ini disuruh pakai helm itu apa tujuannya? Pakai helm saat berkendara roda 2. Ya, nilai keyakinan kelasnya apa biasanya? Disuruh pakai helm itu enggak apa biasanya? Hah? Tidak tahu ngerti? Apa tadi pertanyaannya? Tuh. Mengapa kita mempunyai peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Hah? Melindungi kepala. Kalau Ibu Marni? Sama, karena kepala kita sensitif. Oke, Ibu Eka Asrudi? Beda dari tilang. Bisa juga, bisa. Ibu Eka katanya menghindari dari tilang katanya. Ibu Jenny apa? Jadi dari apa? Oh itu benturan nih. Benturan oleh Pak Aris. Kalau Ibu Dewi? Oke, berarti kalau Ibu Herlinda? Sama. Oke, pakai psikik apa ya? Karena sudah diatur oleh pemerintah. Oke, mantap. Jawaban Bapak Ibu semuanya betul. Cuma mirip penguatan saja ya pakai psikik. Nah, ini jawabannya. Nah, ini. Bukan.
Berarti kalau suruh menjaga helm itu untuk menjaga keselamatan. Oke, kita lanjut. Satu. Ini dapat perbedaan mengapa keyakinan kelas bukan peraturan saja. Jadi dari peraturan turun menjadi fakta, jadilah keyakinan. Kemudian bagaimana menentukan keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan? Nah, ini yang boleh nih yang saya sampaikan tadi. Berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja akan mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas sekolah dilibatkan saat membuat Paris. Kalau keyakinan kelas ini tidak banyak. Bu, sebiasa kita membuat keyakinan ini bedanya dengan peraturan. Kalau keyakinan kelas ini tak banyak dong. Paling-paling ada 4 atau 3. Jangan datang datang tepat waktu, itu kan termasuk. Jangan datang terlambat, itu masuk juga kan? Tapi kata jangan. Iya. Datang. Tepat pada waktu. Yang jolek tak banyak apa itu? Yang jelas kalau keyakinan kelas ini tidak banyak seperti peraturan sampai 15 sampai 10. Kalau keyakinan kelas ini cukup sampai 4 ataupun 3 boleh. Kemudian yang membuat keyakinan kelas ini Pak Aris bersama-sama. Kalau kita keyakinan kantor kan, keyakinan guru ini buat sama-sama dengan kepala sekolah. Kalau di kelas buat dengan murid di kelas. Ya, Bu Hati. Oke, Pak. Oke, kemudian ini sudah sampaikan tadi. Institusi adalah menciptakan kondisi yang sulit untuk perkenalan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan praktek yang kuat. Oke. Cek. Ini Paris, restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, tidak langsung menyalahkan murid. Semua pernah melakukan kesalahan. Kemudian validasi tindakan yang salah, alasannya mengapa kan? Kemudian menanyakan keyakinan kelas dari kesalahan murid untuk memperbaiki kesalahan itu sudah saya sampaikan tadi. Yang penting 3 tahapan inilah harus digunakan dalam penyelesaian kasus menggunakan restitusi segitiga. Oke. Oke Pak Sandi, soal sini Pak Sandi. Terima kasih atas kehadiran Bapak Guru Hebat bergerak. Pak Aris, terima kasih kepada Pak Kepala Sekolah, kepada Bapak Ibu Guru Hebat yang telah meluangkan waktunya berkooperasi, berdiskusi dalam menyampaikan pemahaman atau penerapan budaya positif di sekolah kita yang tercinta ini. Mudah-mudahan di sekolah kita tercinta ini bisa menjadi sekolah yang lebih baik, sekolah yang lebih maju dibandingkan sekolah-sekolah yang ada di negara kita. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan ya Bapak Ibu. Satu. Dan saya ucapkan lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Anda Makin bang. paparannya. Itulah tadi penyajian dari Bapak Abang Abdullah SPD. Apalah memberikan dan berbagi ilmu.
meresmikan Majelis Guru di SD 013 Sorong. Saya sebagai protokol, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwasanya hari ini
keyakinan kelas ini untuk dibuat kemudian untuk dipatuhi atau dilaksanakan, tidak untuk dilanggar. Misalnya keyakinan kelas kita datang tepat waktu, jadi jangan datang terlambat. Datang terlambat, berarti harus datang tepat waktu. Kalau kita di sekolah kita ini misalnya banyak sampah, jangan buang sampah sembarangan. Misalnya kita buat kalau kita membuang sampah pada tempatnya. Kemudian di sekolah kita ini banyak kawan-kawan misalnya tidak mengerjakan PR. Pokoknya itu mengerjakan tugas tepat waktu. Di bawah sini nanti masing-masing kamu pakai sini. Kemudian silakan nanti kita ke sana nanti. Oke? Sekarang buat masing-masing kamu secara bebas. Ini yang terempat melengket sini. Kamu buat di atas sini aja. Oke? Kalau punya pembentuk bisa diukir. Jadi gambar kuku. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa. Oke, kelas kita. Ya, dibuat seperti yang dibuat. Nah, silakan dibuat keyakinan kelasnya. Boleh. Silakan dibuat. P
dalam melaksanakan atau membuat keyakinan kelas, masing-masing kamu dalam membuat keyakinan kelas. Sekarang keyakinan kelas yang telah kamu buat akan ditempelkan di belakang kamu di tempat suri baca kita yang sudah tersedia ya. Jadi nanti yang laki-laki ini yang nomor 3 ini di sini nih. Berurutnya ke bawah. Nah, dengan tertib, oke? Kalau yang perempuan itu yang nomor 4 nya di sini ke bawah nanti. Nah, jadi yang tertib mulai dari alif dulu. Nah, itu alif tempelkan nampaknya. Keyakinan kelas yang telah membuat. Kemudian yang perempuannya siapa? Najwa. Ya. Setelah alif Fauzi. Kemudian terus. Oke. Nah, kemudian kamu lanjut. Berurutan. Kamu terus. Iya lagi ya, tak pernah itu dulu. Terus. Sini nanti. Oke, begini. Oke. Sekarang Bapak minta satu orang perwakilan. Perwakilan coba baca sama Audi. Nah, yang punya kamu buat tadi apa buat tadi? Baca. Buang sampah di tempat sampah. Buang-buang sampah pada. Tempatnya. Oke, Audi tadi telah membuat kelasnya membuang sampah pada Tempat. tempatnya. Kemudian kita minta pada Aldi. Ayo Aldi, Aldi. Mana perempuan kelas tadi? Ini kan PR satu waktu. Mengerjakan PR dapat waktu. Kasih yang makanan. Yang minta lagi Zara. Apa kayak kelas buat tadi? Ini. Datang ke sekolah dapat waktu. Kasih tepuk tangan. Nah, minta lagi Fauzi. Mengerjakan tugas waktu. Mengerjakan tugas dapat waktu. Oke, tepuk tangan. Yang sudah tertulis ada? Nah. Tiket dapat waktu. Oke, kasih tepuk tangan. Berarti hari ini kita telah menyelesaikan membuat keyakinan ke kelas. Keyakinan kelas dibuat supaya kamu disiplin, kemudian supaya kamu itu menjaga kebersihan di sekolah kemudian kamu bisa datang ke sekolah dapat waktu. Mungkin itu saja keyakinan kelas yang telah kita buat. Bapak berharap kepada kamu semua keyakinan yang kita buat hari ini jangan sampai kita langgar. Jangan sampai kita langgar. Jadi sesuailah dengan keyakinan kelas kita. Makanya keyakinan kelas kita buat itu berdasarkan dari diri kita sendiri untuk berubah menjadi yang lebih baik. Terima kasih saya keyakinan kelas yang kita buat hari ini. Oke. Zara, tadi Bapak mendengar laporan dari guru piket. Katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya Pak, Menurut ingatan kamu sudah berapa kali kamu datang terlambat? sudah 4 kali Pak. 4 kali. Sering datang terlambat itu suatu kesalahan tidak? Iya Pak. Oke. Baik, Zara, memang berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting dari kita, bagaimana kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan kita bisa berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju Pak. Zara, kita cari solusinya bersama ya. Iya Pak. Zara sering datang
terlambat pasti punya alasannya. Kenapa sih sering datang terlambat? Karena saya bergadang Pak, bermain HP. Jadi saya kurang tidur Pak. Oke, baik. Kamu tahu nggak keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati? Tahu Pak? Kalau datang terlambat ke sekolah sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Tidak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Pak. Disiplin. Oke. Menurut kamu, menurut Zara, disiplin itu penting tidak buat Zara? Penting Pak, karena bisa membuat saya datang lebih awal dan bisa menghargai waktu Pak. Baik. Lalu bagaimana perasaan Zara? Saya menyesal Pak karena sudah datang terlambat dan saya minta maaf karena sudah terlambat Pak. Oke. Zara sudah menampilkan sikap yang sangat baik dengan cara meminta maaf dan merasa menyesal. Lalu menurut Zara, apa yang akan Zara lakukan agar tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Tidak bergadang waktu malam dan mengurangi main HP Pak. Oh baik. Ya Zara, kamu sudah menemukan solusinya dan Bapak akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak terlambat lagi datang ke sekolah ya. Nah sekarang silakan kembali ke kelas saya. Terima kasih Pak. Saya senang sekali Pak sudah diajak berdiskusi dengan Bapak untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan bergadang lagi supaya tidak terlambat datang ke sekolah.